Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 4. Saya di sini akan membawakan materi mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh dosen Bapak Dosen Odik Jumardi LCMM. Yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas UAS di akhir semester ini. Materi yang saya akan bawakan tentang pendapatan nasional. Baiklah, kita mulai saja. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir negara di semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Cara menghitung pendapatan nasional. Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Cara yang paling sederhana untuk menghitung pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Biasanya barang diproduksi dalam sejumlah tahap, di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada suatu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai ditambahkan pada masing-masing menengah tahap, dan pada tahap akhir produksi diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Secara singkatnya, pendapatan nasional dihitung menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama dengan pendekatan pendapatan, yaitu memperhitungkan atau perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan produksi, yang mana cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang jadi yang dihasilkan oleh suatu negara di bidang agraris, industri, juga ekstraktif dan niaga. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Sementara untuk pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pula pada suatu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah yang berasal dari pelaku kegiatan ekonomi negara seperti rumah tangga, pemerintah, pengeluaran investasi, dan hasil selisih antara nilai ekspor yang dikurangi nilai impor. Selanjutnya ada manfaat penghitungan pendataan nasional. Manfaatnya yaitu agar mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, selanjutnya untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Lalu untuk mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Selanjutnya untuk memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap faktor. Selanjutnya sebagai indikator beberapa perbandingan antara negara seperti kualitas hidup masyarakat di suatu negara, kinerja antar negara, kualitas standar hidup antar negara, tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, serta sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama 1 tahun. Selanjutnya di sini ada GDP
Yang dimaksud adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing (DN). Produk nasional bruto atau GNP adalah merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu tahun. Dengan rumus GNP sama dengan pendapatan WNI/DN ditambah pendapatan WNI/LN atau luar negeri dikurangi pendapatan asing DN. Selanjutnya ada produk nasional neto atau NNP, yaitu ialah nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi. Pendapatan nasional neto atau NNI yaitu merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pendapatan nasional perseorangan atau PI merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, misalnya seperti gaji karyawan. Pendapatan perseorangan PI, rumusnya PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Selanjutnya ada pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu adalah pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan ini sering juga disebut sebagai disposable income. Dengan rumus DI sama dengan PI diambil dikurangi pajak langsung. Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional? Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat merupakan faktor dari seluruh barang atau jasa dengan berbagai tingkat harga yang akan dibeli oleh berbagai sektor ekonomi. Sementara penawaran agregat berfungsi untuk memperlihatkan hubungan antar seluruh penawaran barang atau jasa pada suatu tingkat harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.